Kristus Purwakarta. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari atau simpatisan yang rindu menjadi anggota jemaat, dapat menghubungi rohaniawan atau majelis jemaat gereja. Majelis jemaat juga menghimbau agar seluruh jemaat atau simpatisan dapat terlibat dalam pelayanan di Gereja Kristus Purwakarta. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dan perdampingan pastoral, dapat menghubungi nomor HP rohaniawan yang sudah tercantum di dalam warta. Berita ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Yeni Limansa, Saudari Edwina Rusli, Ibu Helena Maria, Ibu Marta Maria Karni, Saudara Joshua Anju Manalu, dan Bapak Yohanes B. Salmon. Selamat menikmati hidup yang lebih bermakna bersama Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus memberkati senantiasa dalam pertumbuhan iman. Praktek pelayanan mahasiswa. Berdasarkan surat dari Universitas Kristen Duta Wacana terhadap mahasiswa Yosias Bramanto, maka majelis jemaat memberikan kesempatan untuk melaksanakan praktek khotbah dalam ibadah pagi dan sore yang semula direncanakan pada Minggu 22 Mei menjadi hari ini Minggu 15 Mei. Demikian agar dapat diketahui oleh seluruh anggota jemaat. Ibadah kenaikan. Diinformasikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus akan dilaksanakan pada hari Kamis 26 Mei 2022 pukul 8 pagi. Diharapkan jemaat memperhatikannya bersama. Doa 10 malam. Dalam menyambut peristiwa Pentakosta, maka dilaksanakan doa 10 malam yang akan dilaksanakan di gereja mulai Jumat 27 Mei 2022 sampai 4 Juni 2022 pukul 7 malam. Jadwal pelayanan dapat dilihat di lembar warta. Harap jemaat memperhatikan. Kemudian ada baptisan kudus anak. Diinformasikan kepada seluruh jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya dapat mengambil formulir di sekretariat. Batas waktu penyerahan formulir selambat-lambatnya pada tanggal 12 Juni 2022. Baptisan kudus akan dilakukan pada Minggu 26 Juni bertepatan dengan HUT GK Purwakarta. Untuk dana kebersamaan dalam rangka mendukung seluruh kegiatan pelayanan di gereja, maka majelis jemaat menghimbau kepada seluruh anggota jemaat agar bersama-sama dapat memenuhi kewajiban dengan memberikan dana kebersamaan melalui amplop yang telah dibagikan. Info bagian. Yang pertama, pelayanan pelawatan. Pelayanan jemaat akan kembali dilaksanakan pada hari Kamis 19 Mei 2022. Untuk nama-namanya, Saudara Arga, Saudara Andri, Bapak Agus, dan Ibu Galina. Kiranya dapat diperhatikan. Untuk grup remaja, diberitahukan kepada seluruh anggota remaja Gereja Kristus Purwakarta bahwa pada hari Sabtu 21 Mei 2022 akan dilaksanakan grup remaja pukul 3 sore di gereja dan akan dilayani oleh Penatua Khusus Doni Triyono. Kiranya rekan-rekan remaja dapat memperhatikannya. Dan yang terakhir, ibadah wanita. Diberitahukan kepada seluruh jemaat wanita Gereja Kristus Purwakarta bahwa pada hari Jumat 20 Mei 2022 akan dilaksanakan ibadah wanita pukul 4 sore di gereja dan akan dilayani oleh Penatua Khusus Doni Triyono dan WL oleh Ibu Ong Ing Nyo, dan kiranya seluruh jemaat wanita dapat memperhatikannya bersama-sama. Untuk laporan keuangan dan warta yang lebih lengkap bisa Ibu Bapak Saudara-saudari lihat dalam warta yang sudah dibagikan. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian pembuka, Tinggikan Dirimu. Tuhan, sore hari ini kita mau datang menghadap Tuhan. Kita mau membawa hati kita menaikkan syukur di hadapan
meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan sore hari ini. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Jemaat Tuhan, kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Kita mau nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan melalui pujian kita sore hari. Sebab Tuhan yang hadir bersama memberkati kita sore hari ini, berdaulat atas hidup kita sampai hari ini. Kita katakan sama-sama, ku bersyukur padamu. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaran. Padamu ku percaya, padamu ku percaya. Amin. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Jemaat Tuhan, boleh angkat suaramu, kita mau tinggikan Tuhan, kita katakan sama-sama. Tinggikan. Katakan dengan kesungguhan hatimu. Kita mau mengangkat hati kita sore hari ini, menyembah Tuhan, menyembah Allah yang luar biasa, yang memelihara hidup kita, yang memberkati hidup kita, yang selalu memberikan jalan keluar bagi kita. Sore hari ini, biarlah Dia yang ditinggikan
mengatasi bumi, katakan sama-sama, tinggikan dirimu, mengatasi lagi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi lagi kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu mengatasi Allah yang Maha Kasih, yang setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Jemaat Tuhan, nas pembimbing dalam ibadah minggu sore ini diambil dari Mazmur 98 ayatnya yang keempat sampai 8. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sasangkala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isi dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Amin. Untuk firman Tuhan, jemaat boleh dipersilakan duduk kembali. Saya mau menyapa sekali lagi kita semua, Shalom. Shalom. Selamat sore semuanya. Apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa. Apa kabarnya sore hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Sekalipun kita yang hadir ada 1.000 orang ya. Ya, puji Tuhan. Seberapa kita yang hadir tidak mengurangi sukacita kita datang di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Semuanya jemaat Tuhan, mari kita mau mengangkat satu pujian lagi. Kita mau datang di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh rasa syukur, sebab kita punya Tuhan yang baik. Amin. Amin. Kita angkat pujian kita sama-sama
bersyukurlah kepada Tuhan. Kita boleh bertepuk tangan sama-sama. Kita mau bersuka cita sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Jemaat Tuhan, kembali saya undang untuk bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita bersuka cita bersama. Datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi ya, kita angkat suara kita sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi ya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Puji Tuhan. Boleh dipersilakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan sungguh teramat baik bagi yang berlindung padanya. Amin. Puji Tuhan, ada hukum Tuhan bagi kita sore hari ini yang terdapat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-30. Dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita semua. Dan jangan mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatanmu. Jemaat Tuhan, kita diingatkan sore hari ini untuk tidak mendukakan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus mengingatkan kita akan satu dosa, akan satu pelanggaran, tetapi kita mengeraskan hati, maka di situ kita mendukakan Roh Kudus. Biarlah sore hari ini kita mau belajar untuk terbuka. Sebelum lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan, ketika Tuhan ingatkan ada dosa yang harus kita selesaikan sore hari ini, mari kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau minta ampun di hadapan Tuhan.
Karena sejauh timur dari barat, kasih setia Tuhan besar, bahkan lebih daripada itu. Tuhan tidak mengingat lagi pelanggaran kita. Ketika kita datang dengan kesungguhan hati, dengan hancur hati terbuka di hadapan Tuhan. Sore hari ini tidak ada yang tersembunyi. Jemaat Tuhan, kami yang melayani di tempat ini, semua terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan rindu kita menghadap Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam kekudusan. Jemaat Tuhan boleh datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Buka hati kita, lembutkan hati kita, dan minta ampun di hadapan Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Biarlah Tuhan yang menyelidiki setiap hati kita. Tiada kau perhitungkan Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Terima kasih. betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Sore hari ini Tuhan memulihkan kita. Tuhan rindu setiap anak-anak Tuhan boleh kedapatan berkenan di hadapan Tuhan melalui puji-pujian kita, melalui penyembahan kita di hadapan Tuhan. Biarlah dalam kekudusan Tuhan setiap puji-pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Saya mengajak jemaat Tuhan bersama-sama, mari kita angkat pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan, sebagai iman kita di hadapan Tuhan. Sejauh timur dari barat, Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. jauh ke dalam tubir laut, Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa
kasih Tuhan. Kami datang dengan hati yang hancur, mengaku setiap dosa-dosa kami. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan dengarkan berita anugerah. Bagi saudara yang telah mengaku segala dosa dan kejahatannya di hadapan Allah dan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti di dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Puji Tuhan untuk berita anugerah bagi kita semua. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri, kita masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika seseorang yang punya beban yang berat, kemudian beban itu dilepaskan, pasti ada satu, lega akhirnya. Tadinya bawa tas yang berat, jadi lega. Demikian juga ketika kita dibebani oleh dosa yang begitu berat, ketika kita mengalami pengampunan di hadapan Tuhan, maka ada satu kelegaan, amin. Ada satu sukacita, ada satu kebahagiaan, kegirangan karena dosa kita sudah diampuni. Untuk itu jemaat Tuhan, mari kita masih mau terus bersukacita karena Tuhan telah mengubahkan ratapan menjadi tari-tarian, kesedihan menjadi sukacita, beban yang berat menjadi satu kelegaan. Kau telah ubahkan. Dengan sukacita, mari kita angkat pujian ini. Sama-sama ya. Di dalam kesesakan, Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah melenyapkan segala kebapan. Fajar pagi pun menerangkan
Jemaat masih tetap berdiri, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru bagi kita semua. Dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Puji Tuhan ya, petunjuk hidup baru mengingatkan kita lagi untuk lebih lagi mengasihi. Sebab kata firman Tuhan, kasih menutupi banyak sekali dosa. Puji Tuhan, jemaat Tuhan boleh dipersilakan duduk. Saat ini kita akan bersama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan, biarlah kita memiliki hati yang benar-benar rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian kita seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Biarlah hati kita pun rindu menanti kebenaran firman Tuhan. Sama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, Bagai tanah
kesungguhan hatimu. Pribadi yang Terima kasih mengenal Tuhan, terima kasih. hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati kami. Seluruh Engkau isi tahu Tuhan. hatiku, Terima kasih Kau Tuhan, tahu. terima kasih. Dan bawaku Untuk lebih dekat, untuk lebih dekat. untuk lebih dekat lagi Bawa kami lebih dekat lagi padamu. padamu, Mengerti firman-Mu. tinggal Mengenal Engkau lebih jauh lagi. indahnya Terima kasih. dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau. Hanya Engkau, Hanya Engkau. pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Sekali lagi. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih telah mengumpulkan kami di sini untuk bersekutu, melayani dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya ini semua karena penyertaan akan kasih-Mu kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, mencoba merenungkan dan mendengarkan. Ya Allah, bukalah, ketuklah hati dan pikiran kami, kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai firman ini agar menjadi penghiburan bagi kehidupan kita saat ini. Amin. Ya jemaat sekalian, boleh dipersilakan duduk. Pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat 8 sampai 20. Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat 8 sampai 20 yang akan saya bacakan, dan Bapak Ibu Saudara-saudari bisa membacanya di dalam hati. Tetapi engkau hai Israel hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikian firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan penggirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya. Dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semua ini dan Yang Maha Kudus Allah Israel lah yang menciptakannya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dengan setia di dalam kehidupannya. Haleluya. Ya, Bapak, Ibu, saudari-saudari sekalian, rasa takut pasti pernah dirasakan dan dialami oleh setiap manusia ya, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Atau saya izinkan menyapa juga teman-teman ya, mungkin sebaya dengan saya. Ya, Bapak Ibu, tadi kembali kita setiap manusia pasti pernah merasakan takut ya. Kalau dilihat dari usia ke usianya, mungkin rasa takut dari anak kecil hingga dewasanya berbeda ya, sesuai pengalamannya masing-masing. Kalau anak kecil paling biasanya takut di dalam kegelapan, atau juga mungkin takut tinggi, ada juga yang takut badut misalnya. Dan beranjak dewasa, ketakutan mulai berbeda. Mungkin ya Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada yang ketakutan akan kehilangan orang yang dicintai, ada yang takut akan hari esok, ada juga yang lebih takut hidup daripada mati, begitupun sebaliknya. Atau juga mungkin ada yang teman-teman yang di dalam perkuliahannya kesulitan, atau juga dan sebagainya. Ya, Bapak, Ibu, saudari, teman-teman sekalian, rasa takut ini saya mengambil dari bukunya Dua Konteks, Immanuel Gerrit-Singgih. Itu adalah dosen saya juga, yang mengatakan ya bahwa insting ketakutan manusia itu ya sudah muncul sejak manusia jatuh di dalam dosa, Ibu saudara. Ya, ketika manusia seharusnya hidup di Taman Eden, bersukacita dan berdamai bersama-sama dengan Allah, akan tetapi karena kejatuhan dosanya,
kita harus dipisahkan dari Allah, kita tidak hidup di Taman Eden lagi, dan sekarang pun manusia harus menjalani kehidupannya sehari-hari dilanda juga dengan rasa ketakutan yang orang beriman pun juga mengalaminya. Begitu pula Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian, umat Israel ketika menghadapi masa pembuangan ke Babel lamanya 40 tahun, jadi sekitar 15.000 sampai 20.000, terkhususnya para bangsawan, iman, pegawai tinggi dan para ahli, tukang-tukang harus mengalami pembuangan dan penjajahan di bangsa Babel. Ibu bapak teman-teman sekalian juga bisa melihat fakta di Alkitab ini di Yeremia 52, pasalnya Yeremia yang 52. Jadi waktu senggang bisa cerita sejarahnya ini. Ya, mereka dibuang karena pemberontakannya yang gagal dalam mencoba meloloskan diri dari kekuatan penjajahan Babel ini. Karena gagal waktu itu diperintah oleh Raja Yehuda, Raja Zedekia yang memimpin untuk memberontakkan melawan bangsa Babel ini. Ya karena gagal ya akhirnya Yerusalem harus dihancurkan, lalu mereka dibuang dan harus melakukan kerja paksa dalam membangun peradaban di Babilonia. Ya ketika di masa-masa pembuangan itu Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian, ya orang-orang Israel di sana pada waktu tertentu itu mereka berkumpul dan ya mereka memperingati waktu jatuhnya Yerusalem, hancurnya Bait Allah dan matinya kerajaan keturunan Raja Daud yang terakhir. Di dalam ketakutan di tempat asing seperti semua orang yang dijajah dan dibuang, mereka mencoba mengingat akan kejayaan dan kebesaran mereka di kala waktu itu di bawah pemerintahan Raja Daud, dan mereka mengidam-ngidamkan bagaimana mereka kembali ke tanahnya dan membangun kembali tanah mereka, tanah Israel. Ya mereka berusaha untuk mengerti arti sejarah Allah ini dengan umatnya, mengucap doa-doa, keluhan, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Nah, dan salah satunya yang kita baca pada hari ini Yesaya pasal ke-41 ini. Kita melihat bangsa Israel melewat Nabi Yesaya di pasalnya ke-41 ini dicoba untuk dihibur dan dikuatkan di masa-masa pembuangan. Di sini kita bisa lihat kalau Yesaya menulis seruannya ini dalam bentuk puisi lama, Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian, atau yang kita kenal saat ini itu adalah syair atau puisi. Ya, syair itu terkenal ya Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sebagai ungkapan perasaan, ungkapan peristiwa atau ungkapan kejadian dalam peristiwa tertentu. Ya, dan tentu syair ini Bapak Ibu Saudara tidak dapat kita samakan dengan syair lainnya, karena syair ini mengandung firman Tuhan dan di mana di dalamnya berisi janji Tuhan serta penghiburannya bagi siapa saja yang mau mendengarnya. Ya, dalam teks atau syair ini suara Tuhan lewat Nabi Yesaya mencoba kembali menghibur umat Israel di dalam kesusahannya, yang kita bisa refleksikan. Jadi ada 3 poin penting yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada sore ini. Ya, karena berbentuknya syair kita bisa melihat di dalam Yesaya ini ada 3 bait. Pada perikop ini ada 3 bait. Yang bait pertama bisa dilihat dari ayatnya ke-8 sampai 10. Dan bait kedua itu dari ayatnya yang ke-11 sampai 16. Dan bait yang ketiga di ayatnya yang 17 sampai 20 yang masing-masing mempunyai arti tersendiri.
Di baitnya yang pertama, Ibu Bapak Saudara sekalian, bisa kita lihat ayat yang 8-10 itu, kita bisa melihat umat diajak untuk mengingat janji Tuhan. Tuhan Allah berjanji pada Yakub, anak Abraham, bahwa Tuhan telah memilih mereka dan tidak menolak mereka. Ya, walaupun bangsa Israel harus mendapatkan ganjaran hukuman ini ya karena tidak taat kepada Tuhan, tetapi Allah tetap mengasihi, dan pilihan dan panggilan umat Israel tidak berubah. Ya, Tuhan akan selalu menyertai bangsa ini yang Ia pilih untuk selalu diteguhkan dan juga ditolong. Kita lihat baitnya yang kedua, ayat 11-16. Poin yang kedua ini adalah Tuhan selalu menolong di pihak yang lemah. Bagaimana kita melihat umat Tuhan tidak perlu takut di bait. Jadi karena Tuhan akan selalu menolong pada pihak yang lemah. Janganlah takut pada ayatnya yang ke-13, dan diulangi lagi di ayat yang ke-14. Janganlah takut. Janganlah takut dengan ancaman musuh, jangan ragu akan janji Tuhan. Dalam pernyataan yang telah disampaikan bait 1 tadi, janji Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Ya, karena kalau mereka takut itu tidak sesuai dengan pikiran atau jalan Allah. Karena Tuhan berjanji pada nantinya akan membinasakan musuh-musuh umatnya. Di ayat yang ke-11, dan dilanjutkan kembali alatnya yang ke-12, bahwa mereka akan lenyap. Pokoknya nantikan saja waktu Tuhan. Dan baitnya yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman sekalian, di ayat yang 17-20. Ya, dan pada akhirnya mengapa kita gak perlu takut lagi itu ya, kita bisa melihat di sini. Kita diajak untuk melihat lebih luas lagi bahwa dunia ini diciptakannya. Di mana kita melihat di teks ini juga Tuhan menjawab doa-doa orang yang sengsara, doa-doa orang miskin yang haus diberi minum dengan alam yang telah diciptakannya. Kita diajak untuk melihat lebih luas lagi bahwa Tuhan menunjukkan kebesaran kuasa-Nya, bahwa Ia dapat membuat sungai-sungai, pohon-pohon, dan kita diajak untuk melihat lebih luas lagi bahwa ya dunia ini telah diciptakannya, yang berarti kuasa-Nya juga mempunyai kehendak dalam melakukan segala sesuatu dalam menolong umat-Nya. Dari ketiga poin yang disampaikan Tuhan lewat Nabi Yesaya ini, bagaimana kita belajar bahwa kita sebenarnya umat Tuhan pun tidak perlu takut. Janji Tuhan pun akhirnya ditepati dan dibuktikan, di mana setelah teks ini ditulis, beberapa tahun teks ini ditulis, bangsa Israel akhirnya dibebaskan. Allah menggunakan Raja Kores sebagai tangannya untuk membebaskan bangsa Israel. Raja Kores memperbolehkan umat Israel untuk kembali ke tanahnya. Ya, itulah 3 poin penting Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita dapat belajar dari umat Israel ketika dilanda ketakutan dan hidup yang tak pasti. Ya, kita umat Tuhan sekarang pun tidak berbeda jauh sebenarnya dengan umat Israel di sini. Ibu Bapak bisa melihat di sini di ayatnya yang ke-14 bahwa umat Israel digambarkan dengan binatang seperti cacing dan ulat. Kita bisa lihat ya, cacing dan ulat yang lemah tinggal menunggu predator, di bangsa predator ya. Waktu itu juga pun umat Kristen di dalam masa-masa perkembangannya pernah mengalami namanya penganiayaan dan sebagainya, tapi kita sudah melewati masa-masa tersebut ya Bapak Ibu Saudara dan teman-teman.
Dan sekarang kita pun umat Tuhan masih menghadapi kesulitan-kesulitan maupun pergumulan hidup sehari-hari. Seperti tadi, membuat kita takut, membuat iman kita goyah, membuat kita bisa tercerai-berai seperti ulat yang dimangsa predator. Di mana itu terjadi kalau kita melupakan janji Allah yang sebenarnya akan selalu menolong kita, Bapak Ibu Saudara dan teman sekalian. Dari pemberitaan firman Tuhan ini kembali kita mau belajar di dalam kesulitan sehari-hari tersebut. Kita seharusnya tidak lupa janji Tuhan yang akan selalu menolong. Seperti juga janji Tuhan Yesus kepada kita ketika di masa kesulitan, di masa sulit yang benar-benar sebenarnya itu kita tidak sendiri. Ada yang tahu Bapak Ibu Saudara siapa yang menemani kita umat Tuhan di dalam perjalanan kita? Ya, saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara bisa melihat di Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Yohanes 14 ayatnya, dari ayat yang ke-25 sampai 27 yang saya akan bacakan. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingat kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar hati. Ya Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian, kita bisa lihat dari ayat ini bahwa Tuhan Yesus telah menemani kita dengan Roh Kudus-Nya, di mana Roh Kudus itu yang akan mengajarkan kita segala sesuatu dan mengingat-ingat ajaran Tuhan, yang juga terdapat janji Tuhan ketika kita ada di masa-masa sulit. Tidak hanya Roh penghibur Bapak Ibu Saudara, tetapi kita umat Allah juga telah diberi kuasa ketika kita menghadapi pencobaan. Saya juga ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dan teman-teman untuk membuka Lukas 10 ayatnya yang 19 sampai 20. Bagaimana kita dapat melihat kita telah diberi kuasa di sini. Yang saya akan bacakan. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikianlah, janganlah kamu bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan takut ya. Ada Roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita. Tapi kita juga diamanatkan, di sini kita juga diberi kuasa bahwa kita patut bersukacita karena kita dapat mengatasi roh-roh jahat, roh-roh yang mengganggu, membuat kita menjadi masalah hidup kita. Ya, kita harus bersukacita juga karena kita tidak karena kita dapat mengatasi masalah hidup ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, melalui firman ini kami belajar untuk tidak takut, untuk ingat selalu janji Engkau yang akan selalu menyertai dan menolong kami. Kami percaya bahwa
Roh Kudus telah menghibur kami dan menguatkan kami di masa-masa sulit kami. Dan kami juga percaya Tuhan telah memberikan kami kuasa di dalam mengatasi permasalahan hidup kita. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menyegarkan ini. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengiyakan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang berita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana saatnya kita untuk melantunkan doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih telah mengumpulkan kami di sini di dalam ibadah ini pada sore ini, yang adalah karena penyertaan kasih-Mu ya Tuhan. Ya Allah Bapa, kami berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Pandemi sudah mulai berlalu, kiranya Tuhan menolong kami dari segala aspek ekonomi, sosial, politik, agar dapat pulih secepatnya. Berdoa juga bagi pemimpin negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakil, kabinet dan pemerintahan daerah lainnya. Kiranya Tuhan berikan hikmat dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan demi kesejahteraan bangsa. Berdoa ya Tuhan bagi pelaksanaan pemilu pilkada serentak di tahun 2024 agar berjalan lancar dan aman, mulai dari persiapan, pendaftaran dan perhitungan suara terjadi nantinya agar tertib dan tidak terjadi lagi politik yang bermuatan sara yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Berdoa juga ya Tuhan bagi perdamaian dunia, konflik-konflik yang sedang berlangsung, mana ada Rusia, Ukraina, Palestina, Israel, serta konflik lainnya yang terjadi dimanapun, agar semua yang terlibat di dalamnya mampu merendahkan diri agar dapat menghentikan perang ini, karena perang tidaklah menguntungkan siapapun. Kami berdoa juga bagi Gereja Kristus Purwakarta dalam segenap aspek pelayanan dan program kerja, kiranya rohaniwan, majelis jemaat, BP bagian dan koordinator dapat bersinergi dengan baik. Berdoa juga bagi pergumulan setiap jemaat, khususnya bagi jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, Ibu Selvi, Ibu Sarah, Ibu Esther, Bapak Ameng Nobel, serta para lansia, kiranya Tuhan hibur dan lawat mereka di dalam masa-masa penyembuhan dan masa-masa kesulitannya. Berdoa juga bagi rencana pengembangan bagian pos GK Purwakarta yang berada di wilayah Sadang Cibungur, baik tempat dana dan jemaat, kiranya Tuhan Yesus arahkan dan pimpin strategi pelaksanakan. Inilah permohonan kami ya Tuhan, yang akan kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk ke persembahan syukur. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat yang ke-23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Untuk pujian persembahan diambil dari Datanglah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebabnya Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya baginya. Ku memberikan syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak. Ku mau bersorak-sorak, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Semuanya bangkit berdiri. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebabnya Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya baginya. Ku mau berkorban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau berkorban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan bernyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, segala ucap syukur kami panjatkan kepadamu karena kasih dan anugerah-Mu berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya boleh terus menguatkan iman percaya kami dan mengingatkan kami untuk terus selalu bersyukur atas apa yang Kau beri dalam hidup kami. Tuhan, kami membawa sedikit dari apa yang Kau titipkan pada kami. Tuhan, kiranya kuduskan dan sucikan sehingga bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi beban berat kita, ingatlah selalu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan yang luar biasa, yang sudah menolong dan menghibur bangsa Israel adalah Tuhan yang sama bagi kita saat ini, yang sanggup juga menolong dan menghibur kita dalam setiap beban hidup kita. Karena baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin. Amin. Sampaikanlah kabar mulia ini kepada semua orang yang ada dimanapun kita temukan orang itu, katakan bahwa Yesus Kristus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih-Nya tetap sama. Kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian sungguh indah, kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Badai dan gelora laut tunduk kepadanya. Badai dan gelora laut tunduk padanya. Ini juga badai hati ditenangkannya. Ia yang telah bergumul di Getsemani, mendampingi kita dalam saat yang pedih. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ibadah kita telah selesai, jemaat silakan saat